Salam hikmah tetap jadi berkat teman-teman. Bagaimana kabarmu? Saya berharap kamu semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Baik teman-teman sekalian, saya akan membahas satu persoalan yang mungkin baru-baru ini viral, adalah terbitan buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kekeliruan tentang iman Kristen. Teman-teman, mata pelajaran pendidikan dan juga PPKN kalau di zaman saya ya. Nah, itu adalah pelajaran yang paling menyenangkan menurut saya karena tidak terlalu berat, kita hanya belajar beberapa sejarah dan pengetahuan kita akan diuji sejauh mana kita membaca. Nah, tapi teman-teman, ada yang patut kita sayangkan di sini bahwa ketika buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ada salah paham tentang iman orang Kristen. Saya tidak mempersoalkan kira-kira siapa yang mencetak ya. Apa tujuannya si pencetak ini, si pengarang ini untuk menyatakan ini di dalam buku mata pelajaran anak-anak. Tetapi teman-teman sekalian, kalau kita tidak perhatikan dengan baik, kita akan memang masuk ke dalam sebuah kesalahpahaman yang cukup fatal karena ini berdampak kepada pendidikan ya, pendidikan orang-orang Kristen, anak-anak orang Kristen tentang dia memahami ketuhanannya. Nah, teman-teman, ini bukunya teman-teman boleh lihat, dan yang fatalnya ketika ada di layar seperti ini ya teman-teman, yang saya sampaikan tentang Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris sekitar abad ke-17. Ini sebenarnya dapat kita terima ya, sekalipun tidak sepenuhnya benar. Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Menarik. Kenapa teman-teman sekalian? Kalau teman-teman yang memahami tentang iman Kristen, kamu akan melihat ada keganjalan di sini atau keganjilan di sini. Kenapa saya katakan demikian? Perhatikan baik-baik. Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Jadi Tritunggal yang dimaksud di dalam buku pendidikan kewarganegaraan tentang iman Kristen adalah Kristen menyembah Allah Bapa, Bunda Maria, dan juga Yesus Kristus. Bukankah ini terlihat sangat aneh teman-teman? Apakah orang Kristen menyembah Bunda Maria sebagai Tuhan yang dimaksud? Nah, tentu saja tidak. Nah, tapi kalau kita melihat di dalam narasinya, sepertinya ini adalah narasi di sebuah kitab suci yang lain, dan ini bukan ajaran kekristenan, dan ini sangat equal atau berkesesuaian dengan apa yang dikatakan di dalam kitab suci teman-teman yang sebelah. Misalnya saya kutip saja di dalam surah Al-Maidah ayatnya yang ke-116, dan dalam kurung ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Teman-teman yang muslim, dalam kurung Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang goib. Nah, teman-teman, narasi di dalam Quran mengenai Injil memang adalah mengetahui orang Kristen atau orang Nasrani yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah menyembah Bapa, Bunda Maria, dan Yesus Kristus yang dimaksud. Nah, apakah orang Kristen menyembah Maria, Bapa, dan Kristus, dan itu yang dimaksud sebagai Trinitas? Nah, tentu saja tidak demikian teman-teman. Tetapi yang patut disayangkan adalah narasi ini bisa ada di dalam buku pendidikan, dan ini dampaknya menurut saya akan fatal kalau tidak cepat untuk ditangani ya, bahwa orang Kristen tidak pernah menyembah Bunda Maria, dan bukan Bunda Maria lah yang dimaksud di dalam Trinitas. Allah yang esa di dalam kekristenan adalah Allah yang memiliki firman dan roh, dan itu kekal dan sehakikat, tidak terpisahkan namun dapat dibedakan. Sebagaimana suara saya dan roh saya adalah satu di dalam saya, dan saya tidak akan terpisah dengan roh saya, dan tidak akan terpisah dengan suara saya atau logika saya. Kalau saya terpisah dari logika saya menjadi cacat. Dan kalau saya terpisah dengan roh saya menjadi jenazah. Begitu pula lah dengan Allah dalam ilustrasi yang sederhana. Allah yang kita kenal memiliki roh sebagai sumber segala sesuatu yang hidup, dan juga memiliki firman atau daya cipta, kekuatan, kuasa, dan hikmat, dan itu tidak terpisahkan. Nah, oleh karena itu jelas bahwa di dalam hal ini kesalahan cetak atau kesalahan oknum mengenai agama kekristenan yang sepertinya mirip dengan keyakinan teman-teman yang muslim ya. Tetapi tenang saja, karena hanya yang disalahpahami itu iman Kristen, tidak terlalu begitu masalah, dan saya percaya orang Kristen juga tidak akan ada yang demo. Hanya saja memang teman-teman ini harus diluruskan bahwa orang Kristen tidak pernah mentuhankan Bunda Maria sebagai bagian daripada ketuhanan.
tidak pernah demikian ya. Nah, tetapi kita juga perlu menjelaskan bahwa Isa yang dimaksud di dalam Quran jelaslah oknum yang berbeda dengan Yesus Kristus yang kita yakini di dalam kekristenan. Jelas sekali ini adalah pribadi yang berbeda. Teman-teman meyakini itu sebagai nabi. Kekristenan tidak meyakini itu hanya sebatas nabi, tetapi dipandang secara komprehensif dan secara luas tentang kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus atau Yeshua HaMasiah, tentang karya penebusannya dan firman Allah yang telah menjadi manusia itu begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Maka teman-teman sekalian, baiklah kita memandang ini harus dengan serius dan baik supaya saya tidak mau mengatakan bahwa apakah ini ada usaha untuk menyalahpahami iman orang lain. Ternyata benar bahwa ini tendensinya memang cukup sangat serius bahwa ini berdampak ketika kemudian ini dicetak dan hasilnya kemana-mana, bahwa iman atau teman-teman yang beragama Kristen, adik-adik kita akan memahami pemahaman yang salah dan menyesatkan. Apakah itu tidak kemudian potensi menista agama Kristen? Tapi sekali lagi saya katakan, kalau hanya menista agama Kristen, kamu aman. Dan beberapa orang pasti aman dan tidak akan digeruduk atau lagi sampai berdemo-demo. Tidak mungkin. Hanya saja ini harus kita luruskan supaya kita memahami apa yang dilakukan di dalam buku pendidikan dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan salah di dalam menulis tentang agama yang ada di dalam buku kewarganegaraan masyarakatnya. Dan ini perlu diluruskan dan harus diselesaikan. Cukup sekian video kita kali ini teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati kamu. Bye-bye.